Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-24 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang light dump truck beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung estimasi kapasitas produksi serta menghitung jumlah kebutuhan alatnya. Kode video ini adalah 09LDT03. Sebelum kita melanjutkan dengan contoh perhitungan ketiga, ada baiknya kita sampaikan contoh kasus, yaitu berupa foto-foto dampak akibat salah menentukan atau kurang memahami fungsi dari dump truck, di mana dalam hal ini seharusnya dump truck on highway tidak cocok untuk digunakan di proyek pengangkutan tanah ini, karena tanah ini melewati jalan yang relatif jelek, yaitu diangkut ke lokasi disposal yang mestinya adalah off highway dump truck. Dump truck ini Mitsubishi 220 PS yang seharusnya digunakan untuk angkutan material di jalan umum atau beraspal, atau jalan yang dengan lapisan perkerasan yang baik. Akan tetapi pihak pemilik dump truck tetap menginginkan untuk dicoba di lokasi kami. Pada saat itu ada 5 unit dump truck yang ingin dicoba untuk beroperasi, dan pada kenyataannya dump truck tersebut beberapa kali tidak mampu bergerak pada saat bermuatan dan harus dibantu dorong dengan motor grader atau bulldozer yang sedang beroperasi di dekat dump truck tersebut. Pada foto berikut ini terlihat bahwa akibat dump truck Mitsubishi 220 PS tidak mampu bergerak di lokasi disposal dan terpuruk, sehingga membuat dump truck yang lain tidak bisa bergerak. Ini contoh 220 PS sedang didorong oleh motor grader. Sedangkan ini adalah dump truck 220 PS. Ini juga yang warna merah ini. Ini macet, nggak bisa bergerak, akhirnya di belakang ini ngantri. Ini adalah kerugian yang cukup besar, karena ritase dari dump truck ini akan berkurang dalam seharinya atau tidak memenuhi targetnya. Ini juga contoh dump truck yang mengantri akibat dump truck seperti ini di depannya. Baiklah, kita mulai dengan contoh perhitungan ketiga. Jika diketahui dump truck Hino FM260 dengan kapasitas 20 ton, jenis materialnya tanah merah dengan volume sebesar 150.000 ton, berat jenisnya adalah 1,5 ton per meter kubik, sedangkan alat pemuatnya adalah eskavator Komatsu PC 200. Jarak angkut 2000 meter, kecepatan saat bermuatan 12 km per jam, kecepatan saat kosong 12 km per jam, kondisi medan kerja sedang dan terawat, sedangkan waktu pelaksanaannya adalah selama 3 bulan.
Kita disuruh menghitung kapasitas produksi dump truck tersebut dan jumlah kebutuhan alatnya. Jawabannya sebagai berikut. Kapasitas produksi FM260 sama dengan kapasitas muatnya, yaitu 20 ton dibagi berat jenisnya dikalikan dengan 60, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya sama dengan 423,30 meter kubik. Kemudian dibagi dengan kapasitas muat dump truck, dibagi dengan kapasitas bucket dari alat pemuat, dan dikalikan lagi dengan cycle time dari alat pemuat, yaitu ini kapasitas bucket, ini cycle time-nya sama dengan 3,64. Kemudian ditambah lagi dengan jarak angkut, ini jarak angkut juga. Sedangkan ini adalah kecepatan pada saat bermuatan 100 meter per menit. Ini kecepatan pada saat kosong 200 meter per menit juga, sama dengan 10. Ini juga 10. Kemudian ditambah dengan T1, T2, dan Z, yaitu 1,3. Ini waktu bongkar, sedangkan ini waktu tunggu, dan ini adalah waktu pindah gigi, sama dengan 1,75. Sehingga kapasitas produksi FM260 sama dengan 423,3 meter kubik dibagi 25,39 jam sama dengan 16,67 meter kubik per jam. Jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Volume tanahnya dari ton menjadi kubik dengan membagi ini dengan berat jenisnya, dihasilkan 100.000 meter kubik. Hari kerja rata-rata 25 hari per bulan, sedangkan jam kerjanya 15 jam per hari. Maka total jam kerja selama 3 bulan sebanyak 1.125 jam, dan jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan volume tanah 100.000 meter kubik dibagi dengan kapasitas produksinya 16,67 meter kubik per jam sama dengan 5.999 jam. Artinya, jika volume ini hanya dikerjakan dengan satu unit dump truck FM260 membutuhkan waktu selama 5.999 jam. Sehingga untuk menghitung jumlah kebutuhan alatnya sama dengan waktu ini dibagi dengan waktu tersedia, yaitu sebesar ini dibagi 1.125 jam sama dengan 5,33 atau dibulatkan menjadi 6 unit. Ini adalah contoh aktivitas dump truck sedang diisi dengan tanah. Berikut ini adalah contoh perhitungan keempat. Jika diketahui dump truck Mitsubishi PS100 kapasitas muatnya 5 ton, jenis materialnya tanah merah, volumenya 150.000 ton dengan BD 1,5 ton per meter kubik. Alat muatnya adalah eskavator Komatsu PC 200. Jarak angkutnya 2000 meter, kecepatan saat bermuatan 12 km per jam, kecepatan saat kosong 12 km per jam, kondisi medan kerjanya sedang dan terawat, waktu pelaksanaannya adalah 3 bulan. Hitung kapasitas produksi dump truck tersebut dan jumlah kebutuhan alatnya.
Jawabannya sebagai berikut. Kapasitas produksinya sama dengan kapasitas muat, yaitu 5 ton dibagi BD-nya kalikan 60 dikalikan dengan faktor koreksinya sama dengan 105,83 meter kubik. Kemudian dibagi dengan kapasitas muat dump truk dibagi kapasitas paket alat pemuat dikalikan dengan cycle time alat pemuat, yaitu ini kapasitas muat dalam kubik, ini kapasitas paket, ini paket faktor untuk tanah, sedangkan ini adalah cycle time sama dengan 0,91. Kemudian ditambah dengan jarak, ini jarak juga 2000 meter. Ini kecepatan pada saat bermuatan 200 meter per menit. Ini pada saat kosong 200 meter per menit. Kemudian ditambah dengan T1, T2, dan Z, itu 1,3 ditambah 0,35 ditambah 0,1 sama dengan 1,75 sama dengan 105,83 dibagi dengan 22,66 jam sama dengan 4,67 meter kubik per jam. Jadi kapasitas produksinya adalah sebesar ini. Jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Volume tanah 150.000 ton dibagi BD-nya menjadi 100.000 meter kubik. Jika diasumsikan bahwa jumlah hari kerja 25 hari per bulan, jumlah jam kerja 15 jam per hari, artinya total jam kerjanya selama 3 bulan sebesar 1125 jam. Dan jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan PS100 untuk mengerjakan volume tanah sebesar 100.000 meter kubik harus dibagi dengan kapasitas produksinya, yaitu sekian, sehingga waktunya adalah 21.413 jam. Artinya jika volume ini dikerjakan hanya dengan 1 unit PS100 dibutuhkan waktu sekian, 21.413 jam ini. Sehingga jumlah kebutuhan alatnya sama dengan waktu ini dibagi dengan waktu tersedia, yaitu 21.413 jam dibagi 1.125 jam sama dengan 19,03 atau sama dengan 19 unit. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-25, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar light dump truck, yaitu menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya serta biaya produksi dari light dump truck Hino FM260 dengan kode video 09 LDT04. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar.
pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya. Seperti pekerjaan pengadaan pasir laut, ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum
expose pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.